Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana. Allahu akbar ala ma razaqna min bahimatil an'am. Walhamdulillahi ala ma ablana. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, anak-anakku dan istriku yang berbahagia, marilah yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini hari di mana dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kita masih melaksanakan sholat Id di rumah. Maka bersyukur bagi kita adalah bahwa kita bisa melihat anak-anak kita. Kita bisa melihat ibu kita. Kita bisa melihat kakek kita, kita bisa melihat nenek kita melihat tetangga kita, saudara-saudara kita. Inilah bersyukur. Dan hanya dengan bersyukurlah kita bisa berbahagia. Dan sesungguhnya dengan bersyukur dan berbahagia inilah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dan istriku yang berbahagia, bahwa sesungguhnya kali ini sengaja saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, bahwa hari ini berkaitan dengan pandemi Covid-19. Dan ini adalah bukan suatu yang biasa, karena sesungguhnya Covid-19 ini suatu jenis virus yang strainnya adalah sama dengan flu. Dan perlu diketahui anak dan istriku, virus itu bagaimana? Kita bisa jelaskan bahwa kalau kita bisa melihat bagian sel yang paling kecil di antara kita tidak bisa melihat. Dan kalau hewan atau tumbuhan yang paling kecil adalah kita bisa melihat adalah bakteri. Bakteri bisa dilihat dengan mikroskop cahaya dengan kekuatan 1000 kali 100 kali pembesaran, 1000 kali pembesaran ya. Maka virus ini bisa menginfeksi bakteri. Bayangkan, kalau bakteri sudah kecil, maka virus ini bisa menginfeksi bakteri, bisa masuk dalam bakteri. Kalau bakteri ini bisa ada yang bermanfaat untuk kita, seperti kalau kita meminum Yakult ada bakterinya bermanfaat untuk tubuh. Dan bakteri juga ada yang merugikan kita, bisa membuat mencret, gatal dan sebagainya. Maka virus ini dapat dikatakan semuanya tidak menguntungkan buat kita, sehingga dia disebut dengan parasit, selalu mengganggu benda yang hidup. Dan perlu diketahui anak dan istriku, bahwa virus ini tidak hidup sesungguhnya, karena dia tidak bernyawa, tapi dikatakan mati. Kenyataannya dia bisa berkembang, tapi berkembangnya adalah melewat sel kita, melewati sel yang hidup, sehingga dia tidak akan bisa berkembang kecuali menempel kepada sel yang hidup. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana perjalanan singkat virus ini ke tubuh kita, anak dan istriku? Ketika virus masuk dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia,
maka virus itu akan masuk dalam darah. Karena darah ini melewati seluruh tubuh kita, bisa kemana-mana, maka dari darah itu bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke paru-paru. Jadi luar biasa kemampuan virus karena sangat kecil masuk dalam sel, sehingga sangat terkenal sekali hari ini bagi orang yang punya riwayat jantung yang nggak sehat harus lebih hati-hati, paru-paru nggak sehat harus lebih hati-hati, ginjal yang nggak sehat harus lebih hati-hati, karena betul-betul bisa masuk dan mempengaruhi mereka semua. Dan yang paling mengerikan adalah ketika virus itu masuk di paru-paru kita, yang akhirnya paru-paru berlendir dan kita tidak bisa bernafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Sebab itu anak-anakku, tadi dalam ayat yang saya baca di awal tadi adalah surat Wal Asri. Inilah tepat sekali hari ini, bahwa demi waktu, bahwa waktu terus berjalan. Ya, maka di ayat yang ketiga tadi disebutkan bahwa apabila kita ingin tidak rugi, maka kita harus selalu amal soleh. Dan yang kedua adalah sabar dalam nasihat menasihati. Amal solehnya bagaimana? Satu, yang jelas kita belajar bagaimana kita hidup sehat. Yang kedua adalah kita tetap hidup sehat itu sendiri setelah belajar. Terus kita berolahraga. Olahraga ada dua, olahraga fisik dan olahraga pernafasan. Terus anak dan istriku yang tentunya sesuai dengan tema hari ini, saya menyampaikan bahwa ini harus strong. Ya, kita menghadapi pandemi ini harus strong, harus kuat. Maka sabar ini adalah sabar iman. Jadi kita harus terus-terus belajar untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita berdoa untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sabar menahan emosional. Kenapa anak dan istriku? Karena ketika kita emosi ini sungguhnya kita sumpek, itu juga sungguhnya mengurangi imunitas, kekuatan kekebalan tubuh kita untuk melawan virus. Dan yang ketiga, sabar dalam physical distancing, menjaga jarak dengan orang. Sabar dalam menjaga jarak dengan kerumunan. Kita menghindari kerumunan, sebanyak mungkin kita menghindari dengan kerumunan, karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang terkena virus. Terus yang selanjutnya adalah sabar dalam social distancing, itu mengurangi kegiatan sosial. Hari ini kita sekolah, kita kurangi dengan sekolah di rumah. Kalau perlu kerja secara online di rumah. Terus yang selanjutnya adalah sabar dalam menjalani hidup sehat yang tadi sesuai di atas. Kita harus selalu olahraga, selalu makan makanan yang sehat, ya. Terus yang terakhir adalah sabar dalam mengamanyakan hidup sehat. Karena kesehatan itu bukan milik kita sendiri, kesehatan juga milik orang lain. Maka kita harus selalu mengkampanyekan bagaimana orang lain hidup sehat, bagaimana orang lain selamat dari pandemi virus COVID-19 ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat anak dan istriku. Marilah kita song-song korban ini, sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita sekarang pengorbanan untuk bagaimana kita strong, kuat dalam menghadapi pandemi, sehingga kita dan keluarga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanlah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya kami telah zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Kami telah melakukan sesuatu yang menurut Engkau buruk, maka kami masih melakukan. Kami belum mampu melaksanakan menurut Engkau baik, dan kami masih belum mampu untuk melakukan. Ya Allah, maka dari itu ampunilah kami, supaya kami menjadi orang yang berhasil. Kami menjadi orang yang tidak merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, maaf ya. Mama, sayang. Maaf ya. Mbak Eva, Ayu, sayang. Amin. Ya, terima